Dulu, sewaktu kecil, setelah waktu Isya berlalu, aku bersama bapak seringkali rutin menonton serial Joko Tingkir di TV jadul kami. Serial itu tayang sekitar tahun 2002 atau 2003 kalau tidak salah. Waktu itu, serial-serial kolosal semacam itu memang masih menjadi tontonan favorit mayoritas masyarakat pada umumnya. Selain serial Angling Dharma, Mak Lampir, Tutur Tinular, Joko Tarub, dan lain sebagainya. Tapi waktu itu aku sangat menggemari serial Joko Tingkir. Itu serial paling tak gemari. Malah sampai saat ini aku seringkali menontonnya kembali di YouTube jika sedang gabut atau sedang ada waktu luang. Bukan karena apa-apa. Memang di antara serial lain yang menceritakan legenda atau dongeng zaman dahulu, hanya serial Jaka Tingkir lah yang mampu menghipnotis saya dengan alur ceritanya, lebih tepatnya dengan alur sejarahnya. Konon, beliau merupakan seorang pengembara yang juga merupakan seorang pendekar yang tak terkalahkan oleh lawan-lawannya. Atau bisa dibilang beliau adalah pendekar yang sakti mandraguna pada zamannya. Kesaktian beliau tidak lain selain memang sebuah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, tapi juga beliau belajar kepada guru-gurunya. Di antara guru-guru beliau yang masyhur adalah Kanjeng Sunan Kalijogo, lalu Ki Ageng Selo yang terkenal dengan kepalinya, selain juga bisa menangkap petir dengan tangannya, dan juga Ki Ageng Kanigoro yang masih pakdenya. Jaka Tingkir sendiri merupakan sebuah nama julukan atau nama lakop yang beliau dapat sewaktu masa kecilnya. Ketika itu beliau tinggal di Desa Tingkir. Saat ini Desa Tingkir berada di Kota Salatiga. Nah, karena beliau waktu itu diasuh oleh salah satu tokoh di Desa Tingkir, jadi masyarakat sekitar memanggilnya dengan nama Joko Tingkir. Sebenarnya nama kecil Joko Tingkir sendiri adalah Mas Karebet, yang merupakan putra dari Ki Ageng Kebo Kenongo atau Ki Ageng Pengging, yang waktu itu memang merupakan seorang penguasa di daerah Pengging atau Boyolali sekarang. Ketika Joko Tingkir lahir, waktu itu Ki Ageng Pengging memang sedang mengadakan tontonan berupa wayang krebet yang waktu itu memang didalangi oleh Ki Ageng Tingkir. Sehinggalah nama Mas Karebet diambil dari peristiwa itu, yang mana ayah Jaka Tingkir sedang menanggap atau mempertontonkan wayang krebet. Singkat cerita, tak lama setelah mendalang di Pengging, Ki Ageng Tingkir jatuh sakit dan meninggal dunia. Kemudian juga disusul oleh ayah Joko Tingkir sendiri, yaitu Ki Ageng Pengging, dan juga istrinya juga meninggal dunia. Dan setelah itu Joko Tingkir diasuh oleh janda Ki Ageng Tingkir di Tingkir Salatiga. Selama menjalani masa remajanya, Joko Tingkir merupakan seorang pengembara yang sering menjelajah hutan, gunung-gunung, dan tempat-tempat angker lainnya. Bisa dikatakan beliau merupakan seorang pahlawan pada masanya. Beliau menumpas kejahatan seperti perampokan, melawan pemimpin yang zalim, dan lain sebagainya. Ketika di masa dewasanya, beliau mengabdikan diri ke Kerajaan Demak. Beliau diangkat menjadi prajurit Demak setelah berhasil membuat Sultan Trenggono terpesona. Waktu itu Sultan Trenggono yang lewat di pinggir Masjid Agung Demak terpesona dengan kelihayan dan kemampuan Joko Tingkir yang bisa melompati kolam atau sungai di dekat Masjid Agung Demak, yang bisa dibilang jaraknya cukup lebar dan sulit dilompati oleh orang biasa. Banyak kejadian yang dialami Jaka Tingkir selama mengabdi di Kesultanan Demak,
Dari mulai menjadi lurah Tamtama, membunuh Dadung Awuk, menjinakkan Kerbau Gila, sampai menjadi menantu Sultan Trenggono. Beliau dinikahkan dengan putri Sultan Trenggono yang bernama Ratu Mas Cempaka. Di kemudian hari, beliaulah Joko Tingkir yang kemudian juga dikenal dengan Sultan Hadiwijoyo atau Sultan Hadiwijaya, sang pendiri dan penguasa Kesultanan Pajang di Surakarta. Nah, dialah Joko Tingkir yang namanya masih besar sampai sekarang. Beliau juga merupakan leluhur dari Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, yang merupakan presiden keempat Indonesia dan guru bangsa Indonesia. Di tempat ini, Sendang Senjoyo, menurut literatur yang saya baca, dahulu Joko Tingkir melakukan laku kungkum, dan beliau juga yang menyumbat arus air di sini dengan potongan rambutnya, sehingga daerah sekitar Sendang ini tidak terdampak banjir besar. Dan sampai saat ini Sendang Senjoyo dimanfaatkan oleh Pemkot Kabupaten Semarang dan Kota Salatiga sebagai bendungan untuk menghasilkan air PDAM yang berguna untuk mengairi masyarakat di lingkungan sekitarnya.